Salam damai sejahtera bagi kita semua jemaat Tuhan. Kita akan masuk dalam renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma melalui channel YouTube yang ada. Sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kesempatan yang istimewa Engkau berikan untuk kami bersekutu melalui perenungan akan firman Tuhan melalui channel YouTube yang ada di GKPO Halim Perdana Kusuma. Bapa di sorga, berfirmanlah, kami sungguh rindu akan firman-Mu, dan biarlah kami sungguh dikuatkan, diberkati, dituntun melaluinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan bagi kita terambil dari Yeremia 50 ayat 1 sampai 32. Namun saya hanya membaca ayat 31 sampai 32 demikian. Sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai engkau yang kurang ajar. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, sebab waktumu sudah tiba saat aku menghukum engkau. Si kurang ajar itu akan tersandung jatuh dan tidak ada yang membangkitkan dia. Di kota-kotanya aku akan menyalakan api yang akan menghanguskan segala apa yang di sekitarnya. Melalui bacaan Yeremia 50 ayat 31 sampai 32 ini, firman Tuhan kita renungkan di bawah sorotan tema mengoreksi diri, memuliakan atau mempermalukan Allah. Saudara-saudara, pertanyaan bagi kita ialah, setelah membaca Yeremia 50 ayat 1 sampai 32 ini, pertanyaannya, mengapa Allah membalas Babel? Bukankah Allah juga menggunakan Babel untuk menghukum Israel? Saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini menyampaikan bahwa Allah memakai bangsa-bangsa yang besar untuk menyerang dan menghancurkan Babel. Peristiwa ini merupakan pembalasan Allah, ayat 1 sampai 16. Dan yang kedua, ia memperlihatkan janjinya untuk mengembalikan umat Israel dan melakukan pembalasan dahsyat atas Babel. Ayat 17 sampai 32. Saudara-saudara, dalam kecongkakannya atau keangkuhan, kesombongan, Babel mempermalukan Allah dengan mengepung Israel, menghancurkan Yerusalem dan menghancurkan bait suci, ayat 28. Penghancuran ini memang adalah bentuk kegeraman Allah atas Israel. Namun Allah juga akan menghukum Babel yang telah berdosa kepada Allah, menantang Allah dan bertindak kurang ajar. Ayat 31. Allah sang pencipta telah dipermalukan oleh Babel. Saudara-saudara, ini tentu menjadi perenungan serius bagi kita sesuai dengan tema tadi, mengoreksi diri, memuliakan atau mempermalukan Allah. Saudara-saudara, pembalasan Allah adalah wujud ditegakkannya keadilan dan kekudusan Allah. Saya kira ini harus kita pahami betul. Ya. Sekali lagi, pembalasan Allah adalah wujud ditegakkannya keadilan dan kekudusan Allah. Dan itulah yang kita pahami tentang Allah kita. Dia adalah Allah yang adil dan Dia adalah Allah yang maha kudus. Bahwa bukan hanya Babel, Israel pun ditimpa hukuman pembuangan akibat tindakan mereka yang menghina dan mempermalukan Allah. Ini dia saudara. Sekali lagi, bukan hanya Babel, Israel pun ditimpa hukuman pembuangan akibat tindakan mereka yang menghina dan mempermalukan Allah. Kita dapat melihat bahwa Allah berdaulat penuh atas bangsa-bangsa, baik Israel, Babel maupun bangsa lainnya. Allah memberikan hukuman pembalasan kepada bangsa-bangsa yang berbuat jahat dan tidak menghormatinya. Israel dan Babel adalah bangsa yang jaya. Keduanya dihancurkan Allah sebagai akibat dari perbuatan mereka yang tidak menghormati Allah. Hukuman pembalasan Allah adalah buah dari tindakan yang mempermalukan kekudusan Allah. Dan inilah yang membuat kita heran. Ya, bertanya-tanya, kenapa sebenarnya, ya pertanyaan di awal tadi, mengapa Allah membalas Babel? Bukankah Allah juga yang menggunakan Babel untuk menghukum Israel? Letak kesalahan Babel ialah di sini. Betul,
Mereka dipakai oleh Allah untuk menghukum Israel, tapi bukan berarti mereka bertindak semena-mena. Mereka telah bertindak melebihi dari kapasitas mereka, yaitu mempermalukan Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, tentu ini menjadi peringatan bagi setiap kita umatnya. Jika tak ingin menerima tindakan balasan Allah, maka marilah kita menghormati Allah dan bukan mempermalukannya. Karena itu sekali lagi ini merupakan tuntunan bagi kita untuk mengoreksi diri, memuliakan atau mempermalukan Allah. Pertanyaannya, adakah kita bertindak mempermalukan Allah? Jika demikian, inilah saatnya saudara-saudara untuk datang di hadapan Tuhan merendahkan hati, bukan menentangnya. Kita harus datang kepada Tuhan dengan penuh sesal dan memohon apabila dalam segala laku hidup kita, perbuatan kita bukan memuliakan Dia, tapi mempermalukannya. Sekali lagi mari supaya kita mengoreksi diri masing-masing, supaya dalam langkah hidup kita bukan mempermalukan Allah, tetapi memuliakannya. Pembalasan Allah berlaku karena Allah adalah kudus. Karena itu sekali lagi marilah kita mengoreksi diri untuk memperhatikan seluk-beluk sikap dan perilaku dalam mengikuti Tuhan, agar kita tidak mempermalukan Allah, namun sebaliknya kita memuliakan Allah, bahkan kita berkomitmen untuk memuliakannya seumur hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan ia dalam hati kami, bahkan kiranya sungguh menjadi rema, dan kami boleh memuliakan Engkau Tuhan seumur hidup kami. Kami terus mengoreksi diri dalam tindak tanduk, perilaku, perbuatan kami, bahkan tutur kata kami, apakah memuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan beban berat. Bantu mereka ya Tuhan, anugerahkan kelegaan. Yang punya utang dimampukan untuk membayarnya, yang sakit disembuhkan, yang belum bekerja mendapat kesempatan bekerja, yang bermasalah dalam keluarga rumah tangga, Tuhan menganugerahkan solusi sehingga mereka dapat menikmati kebaikan Tuhan. Yang memohon keturunan, Tuhan kiranya anugerahkan, dan segala pergumulan-pergumulan beban hidup kami semua hanya kami bawa di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkaulah yang mampu mengabulkan setiap seru doa kami, permohonan kami. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang dapat memberikan jalan keluar dalam setiap kebuntuan hidup yang kami hadapi. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.